Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, bersyukur kembali tentunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuklah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Dengan banyaknya sholawat, insya Allah akan mengantarkan kita masuk surga dengan syafaat Nabi, insya Allah pada hari kiamat nanti. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kali ini adalah bagaimana kita agar giat dalam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa dia selalu mengingat Allah, tentu akan waktu kapan sholatnya, kemudian dia tidak pernah untuk meninggalkan itu sholat sendiri. Apalagi nanti kita yang paling afdalnya memang adalah sholat berjamaah. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam kehidupan manusia yang dikatakan orang yang rajin beribadah atau yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya menyadari akan apa itu guna ibadah, apa itu fungsi daripada ibadah itu sendiri. Jadi kalau fungsi daripada ibadah itu sendiri, maka berbahagialah orang-orang yang betul-betul bisa menempatkan atau mengondisikan bahwasanya yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain dan tidak bukan agar menyenangkan hidup kita, agar memudahkan hidup kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang bahagia, baik itu kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat tentunya. Teringat ada sebuah kisah nyata. Kemarin setelah saya khutib Jumat, saya tengok ada seorang orang tua sudah luar biasa. Dia tidak jauh dari masjid rumahnya. Pas ke masjid dia kena stroke ringan sebelah kanannya. Jadi ke masjid dia pakai kursi, didorong terus didorong sampailah ke rumahnya. Dia tinggal seorang diri. Keluarga dan anak-anaknya jauh dari kampung dia. Sudah lepas menikah dan membuat rumah di tempat lain. Maka setelah itu saya tanyakan, "Pak, mana rumah Pak?" "Ini di depan." Masya Allah, semangatnya dalam beribadah kepada Allah luar biasa. Sudah tua, sekitar umur kurang lebih 70 tahunan kurang lebih. Tapi Masya Allah, luar biasa dia dalam ibadahnya. Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun, dia pergi untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Artinya apa? Jangan ditunggu kita sehat lah, ditunggu kita sakit dulu. Kalau udah sakit mau beribadah, tengok saja tadi. Ya, sudah tua, kena stroke ringan, tapi bisa untuk beribadah kepada Allah, masih rajin ke masjid. Ini jadi pelajaran bagi kita agar ini cerita saya bukan dibuat-buat, memang asli di depan mata saya. Nah, oleh karena itu, artinya apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu ditunggu dia kapan harus dia misalnya dia mengatakan, "Oh, dia udah biasa, dia dah umurnya sudah usia lanjut," seumpamanya muda mengatakan seperti itu. Kemudian wajarlah dia rajin beribadah kepada Allah, dia sudah menyadari bahwasanya dia sudah tua. Jangan dikira dah tua seperti itu, kemudian yang muda lebih dulu, atau bisa jadi yang muda nanti lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita merasa dalam hidup ini sudah cukup dengan ibadah yang kita miliki, kemudian sudah cukup dengan apa yang kita lakukan. Contohlah orang tua yang saya contohkan tadi, dia walaupun dalam keadaan sakit, stroke ringan, Masya Allah, pakai kursi berangkat ke masjid. Dan bahkan saya, "Pak, mau saya bantu Pak, saya antarkan ke rumah." Tak usah, biarlah saya jalan sendiri." "Kenapa begitu Pak?" Dia, "Kalaupun saya nanti terjatuh telungkup, saya sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sedih saya mendengarnya. Seakan-akan di dalam diri kita ini, apalah artinya, apalah sebenarnya hidup kita
Tadi Bapak tadi mengatakan seperti itu, berarti dalam hidupnya dia merasa sudah, karena semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi giatlah dalam beribadah kepada Allah. Jangan pernah kita merasa cukup dengan kesehatan yang kita miliki. Justru kesehatan yang berikan kepada kita, justru yang Allah beri kesehatan kepada kita pada saat ini, hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Jangan ditunggu kita sakit baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan adanya kesehatan tersebut, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi ada 7 golongan yang nanti akan mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabatun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan 7 golongan tersebut. Di antaranya adalah yang saya sampaikan tadi, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang seorang pemuda yang rajin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti menjadi keselamatan, menjadi penolong pada hari kiamat yang tak ada dhilluh, tak ada pelindung melainkan pelindung daripada saat ini dari 7 golongan tersebut. Di antaranya adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.